Pernahkah kamu bertanya, mengapa orang yang paling cepat mengatakan, "Aku suka kamu," justru sering menjadi yang paling cepat diabaikan? Disinilah banyak orang keliru. Bukan karena perasaannya salah, tetapi karena cara menyampaikannya terlalu dini dan kehilangan daya tarik. Dalam video ini, saya akan membahas pendekatan yang jauh lebih manjur, lebih tenang, dan secara psikologis lebih kuat untuk membangun ketertarikan tanpa harus terburu-buru mengungkapkan rasa suka. Kalau kamu ingin tahu bagaimana membuat seseorang tertarik secara alami dan bertahan lama, mari kita masuk ke pembahasan utamanya. Banyak orang mengira bahwa mengatakan suka adalah puncak keberanian. Padahal, dalam konteks relasi manusia, terutama relasi romantis, itu seringkali justru bentuk ketidaksabaran yang dibungkus keberanian palsu. Kita perlu jujur secara intelektual di sini. Ketertarikan bukan sesuatu yang bisa dipaksa muncul hanya karena kamu mengungkapkannya. Ketertarikan tumbuh karena pengalaman, interaksi, dan rasa aman yang konsisten. Ketika kamu langsung mengatakan suka di awal, kamu sedang meminta hasil sebelum prosesnya matang. Di Indonesia, fenomena ini sangat sering terjadi. Banyak laki-laki, dan juga perempuan, merasa bahwa kejujuran emosional sejak awal adalah tanda kedewasaan. Namun, yang sering luput disadari, kejujuran tanpa timing yang tepat justru menciptakan tekanan psikologis. Bayangkan kamu baru beberapa kali ngobrol dengan seseorang, lalu tiba-tiba dia harus memutuskan bagaimana perasaannya terhadapmu. Itu bukan momen romantis, itu momen canggung. Pernahkah kamu merasakan setelah bilang suka, suasana justru berubah? Balasan chat menjadi lebih singkat, respon terasa dingin, atau bahkan perlahan menghilang. Ini bukan karena kamu tidak cukup baik. Ini karena secara tidak sadar kamu memindahkan beban emosi ke orang lain. Kamu menaruh ekspektasi, dan ekspektasi adalah tekanan. Otak manusia, secara alami, cenderung menghindari tekanan emosional yang datang terlalu cepat. Masalah utamanya bukan pada kata suka, melainkan pada makna psikologis di baliknya. Ketika kamu mengatakan suka terlalu cepat, kamu sedang berkata, sekarang giliran kamu menentukan arah hubungan ini. Banyak orang belum siap berada di posisi itu. Akibatnya, mekanisme pertahanan diri mereka aktif. Mereka menarik jarak, bukan karena tidak tertarik, tetapi karena belum nyaman. Disinilah kesalahan berpikir paling umum terjadi. Banyak orang mengira ketertarikan itu linier. Kenal, cocok, bilang suka, jadian. Padahal, dalam realitas sosial, ketertarikan itu bersifat bertahap dan dinamis. Ia naik turun, dipengaruhi suasana, konteks, dan pengalaman emosional kecil yang terus terakumulasi. Ketika kamu melompati tahap-tahap ini, kamu merusak ritmenya. Coba perhatikan orang-orang yang terlihat mudah disukai tanpa harus mengejar atau mengaku suka. Mereka jarang terburu-buru mendefinisikan hubungan. Mereka hadir dengan tenang, konsisten, dan memberi ruang. Mereka tidak membuat orang lain merasa harus segera memilih. Justru karena itulah mereka menarik. Ada rasa aman, bukan desakan. Dalam konteks budaya Indonesia yang masih menjunjung norma kesopanan dan kehati-hatian emosional, pendekatan terlalu frontal seringkali dianggap kurang sensitif. Banyak orang tumbuh dengan nilai untuk melihat dulu, menilai dulu, dan merasakan dulu. Ketika kamu memaksa kejelasan terlalu cepat, kamu bertentangan dengan pola sosial yang sudah mengakar. Pertanyaannya sekarang, kalau tidak langsung bilang suka, lalu apa yang seharusnya dilakukan? Disinilah banyak orang bingung. Mereka takut dianggap tidak serius, takut kehilangan momentum, atau takut orang lain keburu diambil orang lain. Ketakutan ini wajar, tetapi keputusan yang didorong oleh rasa takut jarang menghasilkan hasil yang sehat. Pendekatan yang lebih manjur bukan soal menahan perasaan selamanya, melainkan mengelola ekspresi perasaan dengan strategi. Kamu tetap menunjukkan ketertarikan, tetapi tanpa kata-kata yang mengikat. Kamu hadir, kamu peduli, kamu konsisten, tetapi kamu tidak menuntut. Ini perbedaan besar yang sering tidak disadari. Ketertarikan yang kuat bukan dibangun dari satu pengakuan besar, melainkan dari banyak interaksi kecil yang bermakna. Dari cara kamu mendengarkan, cara kamu merespons, cara kamu menghargai batasan. Semua ini mengirim sinyal emosional yang jauh lebih kuat daripada sekadar kalimat, "Aku suka kamu." Di tahap ini, penting bagi kamu untuk mengubah sudut pandang.
Tujuan awal bukan membuat orang lain tahu bahwa kamu suka, tetapi membuat mereka merasa nyaman, dihargai, dan penasaran. Rasa penasaran adalah aset psikologis yang sangat kuat. Ketika seseorang mulai bertanya-tanya tentangmu, disitulah ketertarikan mulai bekerja. Jadi, sebelum kita membahas langkah-langkah praktisnya, kamu perlu memahami satu hal fundamental. Mengatakan suka bukan awal dari ketertarikan. Ia adalah hasil akhir dari proses yang berjalan dengan benar. Jika prosesnya salah, pengakuan sejujur apapun tidak akan menyelamatkan hasilnya. Untuk memahami mengapa jangan langsung bilang suka itu lebih manjur, kita perlu masuk sedikit ke cara kerja psikologi manusia. Tenang, ini bukan teori rumit. Justru ini sesuatu yang kamu alami hampir setiap hari, hanya saja jarang disadari. Manusia cenderung menghargai sesuatu yang mereka rasakan tumbuh secara alami, bukan sesuatu yang terasa dipaksakan atau datang terlalu cepat. Pernahkah kamu memperhatikan, ketika seseorang terlalu cepat menunjukkan ketertarikan yang besar, justru muncul rasa curiga atau tidak nyaman? Bukan karena orang itu salah, melainkan karena otak kita bertanya, dia sudah tahu apa tentang saya sampai bisa merasa sejauh itu? Pertanyaan bawah sadar ini penting. Ketika jawabannya tidak jelas, otak memilih jarak sebagai bentuk perlindungan. Ketika kamu langsung bilang suka, kamu menciptakan ketidakseimbangan emosi. Kamu sudah berada satu langkah di depan, sementara orang lain masih berjalan santai. Ketidakseimbangan ini membuat dinamika hubungan menjadi tidak sejajar. Dalam banyak kasus, pihak yang lebih dulu jatuh justru kehilangan daya tarik, bukan karena kurang nilai, tetapi karena posisinya menjadi terlalu mudah ditebak. Di dunia relasi, sesuatu yang terlalu mudah dipahami seringkali kehilangan daya rangsang. Ini bukan soal bermain tarik ulur secara manipulatif, tetapi soal memberi ruang bagi emosi untuk berkembang. Ketertarikan yang sehat membutuhkan waktu untuk diproses. Saat kamu memberi waktu, kamu memberi kesempatan bagi orang lain untuk ikut terlibat secara emosional, bukan hanya bereaksi. Coba renungkan satu hal. Ketika kamu menyukai sebuah lagu, apakah kamu langsung menyukainya sejak detik pertama, atau justru setelah beberapa kali mendengar? Banyak lagu terbaik justru terasa biasa saja di awal, lalu perlahan melekat. Hubungan manusia bekerja dengan cara yang sangat mirip. Paparan yang konsisten, pengalaman positif kecil, dan rasa nyaman yang bertahap menciptakan keterikatan yang lebih kuat. Masalahnya, ketika kamu langsung bilang suka, kamu memotong fase, mengenal secara emosional. Kamu memaksa otak lawan bicara untuk meloncat ke kesimpulan, padahal datanya belum cukup. Otak manusia tidak suka loncatan seperti ini. Akibatnya, ia akan menolak, menunda, atau menghindar. Di Indonesia, ini makin relevan karena banyak orang dibesarkan dengan nilai kehati-hatian emosional. Mengambil keputusan soal perasaan bukan hal sepele. Ada pertimbangan keluarga, lingkungan, reputasi, bahkan masa depan. Ketika kamu datang dengan pernyataan suka terlalu cepat, kamu tidak hanya membawa perasaanmu, tetapi juga potensi konsekuensi yang belum siap mereka pikirkan. Ada satu konsep penting yang sering diabaikan, yaitu rasa aman emosional. Rasa aman muncul ketika seseorang merasa tidak dituntut, tidak ditekan, dan tidak dipaksa untuk membalas sesuatu. Ironisnya, dengan niat tulus ingin jujur, banyak orang justru menghilangkan rasa aman ini. Kejujuran tanpa sensitivitas konteks bisa terasa egois, meskipun tidak disengaja. Pendekatan yang lebih efektif adalah membuat orang lain merasa memilih, bukan dipilihkan. Ketika kamu tidak langsung bilang suka, tetapi tetap hadir dengan perhatian yang wajar, kamu memberi ruang bagi mereka untuk bertanya-tanya. Sebenarnya dia melihat saya sebagai apa? Pertanyaan ini sehat. Dari sinilah ketertarikan mulai tumbuh dari dalam diri mereka, bukan dari dorongan eksternal. Perhatikan perbedaan kalimat ini secara implisit. Mengatakan, aku suka kamu, berarti, ini perasaanku. Sekarang responmu apa? Sementara pendekatan tidak langsung berarti, saya menikmati waktu bersamamu, tanpa menuntut apapun. Yang kedua terasa jauh lebih ringan dan manusiawi. Tidak ada tekanan, hanya pengalaman. Secara psikologis, manusia lebih menghargai keputusan yang mereka ambil sendiri dibanding keputusan yang mereka rasa dipaksa. Ketika seseorang sampai pada titik menyadari bahwa mereka nyaman, rindu, dan tertarik tanpa kamu pernah memaksa pengakuan,
ikatan yang terbentuk justru lebih kuat dan tahan lama. Di titik ini, kamu perlu menyadari satu hal penting. Daya tarik bukan soal seberapa cepat kamu mengungkapkan perasaan, tetapi seberapa dalam perasaan itu tumbuh di kedua sisi. Dan pertumbuhan emosional hampir selalu membutuhkan waktu, ruang, dan ritme yang tepat. Maka, strategi, jangan langsung bilang suka, bukan strategi menunda tanpa arah. Ini adalah strategi memberi kesempatan pada ketertarikan untuk berkembang secara alami. Bukan dengan diam dingin, tetapi dengan kehadiran yang konsisten dan cerdas. Jika kamu tidak langsung bilang suka, pertanyaan paling penting adalah ini. Lalu bagaimana cara menunjukkan ketertarikan tanpa membuat orang lain merasa ditekan? Jawabannya bukan dengan pura-pura dingin, bukan juga dengan bermain perasaan, melainkan dengan membangun pengalaman emosional yang konsisten dan bermakna. Disinilah kecerdasan sosial bekerja. Langkah pertama adalah hadir secara penuh saat berinteraksi. Banyak orang hadir secara fisik, tetapi absen secara emosional. Mereka mendengar, tetapi tidak benar-benar menyimak. Ketika kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengingat detail kecil, dan menindaklanjutinya di lain waktu, kamu sedang mengirim sinyal ketertarikan yang jauh lebih kuat daripada pujian kosong. Orang merasa dihargai ketika merasa diperhatikan, bukan ketika dipuja. Misalnya, kamu ingat hal kecil yang pernah dia ceritakan, tentang pekerjaannya yang melelahkan, tentang keluarganya, atau tentang kebiasaannya di akhir pekan. Lalu di pertemuan berikutnya, kamu menanyakan hal itu tanpa diminta. Secara psikologis, ini menciptakan rasa penting. Tanpa satu kata pun tentang suka, kamu sudah membangun kedekatan emosional. Langkah kedua adalah menciptakan kualitas interaksi, bukan kuantitas. Banyak orang berpikir semakin sering chat, semakin cepat dekat. Padahal yang menentukan bukan seberapa sering, melainkan bagaimana rasanya setelah berinteraksi denganmu. Apakah orang itu merasa lebih ringan, lebih dipahami, atau justru merasa lelah dan tertekan? Kualitas pengalaman ini yang menentukan apakah ketertarikan akan tumbuh atau mati. Coba perhatikan, setelah kamu selesai mengobrol dengannya, apakah kamu memberi ruang atau justru langsung mengejar lanjutan obrolan? Memberi jeda adalah bagian penting dari membangun ketertarikan. Jeda memberi waktu bagi emosi untuk mengendap. Tanpa jeda, emosi tidak sempat dirasakan, hanya lewat begitu saja. Langkah ketiga adalah menunjukkan ketertarikan lewat tindakan yang proporsional. Bukan hadiah berlebihan, bukan perhatian berlebihan, tetapi tindakan kecil yang relevan. Mengajak ke aktivitas yang sesuai dengan minatnya. Misalnya, jika dia suka membaca, ajak ke toko buku atau diskusi ringan. Jika dia suka kuliner, ajak mencoba tempat baru. Aktivitas bersama menciptakan memori emosional, dan memori jauh lebih kuat daripada kata-kata. Di Indonesia, pendekatan seperti ini sangat efektif karena terasa wajar dan sopan. Tidak agresif, tidak terlalu frontal, tetapi tetap jelas arahnya. Kamu tidak menyatakan suka, tetapi kamu jelas menikmati kebersamaan. Ini menciptakan sinyal yang ambigu secara sehat. Ambigu di sini bukan manipulatif, tetapi memberi ruang interpretasi positif. Langkah keempat adalah komunikasi yang jujur tetapi tidak mendesak. Kamu boleh mengatakan bahwa kamu nyaman, bahwa kamu menikmati waktu bersamanya, atau bahwa kamu senang bisa mengenalnya lebih jauh. Perhatikan perbedaannya. Kalimat-kalimat ini tidak menuntut balasan emosional. Mereka hanya menyatakan pengalamanmu, bukan tuntutan atas perasaan orang lain. Pernahkah kamu merasa lebih nyaman dengan orang yang berkata, "Saya senang ngobrol sama kamu," dibanding "Saya suka kamu"? Kalimat pertama terasa ringan dan aman. Kalimat kedua terasa seperti pertanyaan yang harus dijawab. Ini perbedaan halus, tetapi dampaknya besar. Langkah kelima adalah menjaga kehidupan kamu tetap utuh dan menarik. Banyak orang, saat mulai tertarik, tanpa sadar mengosongkan hidupnya demi satu orang. Ini justru menurunkan daya tarik. Ketika kamu tetap punya aktivitas, tujuan, dan kehidupan sosial, kamu membawa energi positif ke dalam interaksi. Kamu tidak datang dengan kebutuhan, tetapi dengan kelimpahan. Orang cenderung tertarik pada mereka yang hidupnya berjalan, bukan mereka yang hidupnya berhenti menunggu respon. Ini bukan soal sok sibuk, tetapi soal keseimbangan. Kamu menunjukkan bahwa kamu memilih untuk bersama, bukan karena tidak punya pilihan lain,
Ada satu kesalahan umum yang perlu dihindari. Jangan mengubah pendekatan ini menjadi strategi dingin atau tarik ulur ekstrim. Jika kamu tiba-tiba menghilang tanpa alasan, orang lain justru merasa tidak aman. Konsistensi jauh lebih penting daripada misteri palsu. Ketertarikan tumbuh dari rasa aman yang stabil, bukan dari ketidakpastian yang berlebihan. Di titik ini, kamu mulai melihat polanya. Kamu tidak pernah bilang suka, tetapi orang lain mulai merasa diperhatikan, nyaman, dan terhubung. Mereka mulai bertanya-tanya tentang posisi mereka di hidupmu. Rasa penasaran ini adalah bahan bakar utama ketertarikan. Dan inilah momen krusial. Ketika ketertarikan mulai tumbuh dari sisi mereka, dinamika berubah. Hubungan menjadi dua arah, bukan satu arah. Kamu tidak lagi mengejar, tetapi berjalan berdampingan. Ada satu ironi yang sering terjadi. Seseorang sudah tidak terburu-buru bilang suka, sudah hadir dengan perhatian yang wajar, tetapi tetap gagal membangun ketertarikan. Ketika ditelusuri, penyebabnya bukan karena strateginya salah, melainkan karena ada perilaku kecil yang tanpa sadar mengirim sinyal yang keliru. Inilah kesalahan-kesalahan halus yang paling sering terjadi. Kesalahan pertama adalah terlalu cepat mencari kepastian terselubung. Meskipun kamu tidak mengucapkan kata "suka", tetapi jika obrolanmu dipenuhi pertanyaan seperti, "Kita ini sebenarnya apa?" atau "Kamu lihat aku sebagai siapa?", tekanan emosionalnya tetap sama. Otak lawan bicara merasakannya sebagai dorongan untuk mengambil keputusan sebelum waktunya. Ketertarikan butuh ruang, dan pertanyaan seperti ini justru menyempitkan ruang itu. Kesalahan kedua adalah over-availability, selalu ada setiap saat. Banyak orang mengira ketersediaan penuh adalah bukti keseriusan. Padahal, secara psikologis, ini sering dibaca sebagai kurangnya batasan dan kurangnya kehidupan personal. Ketika kamu selalu langsung membalas, selalu siap kapanpun, tanpa jeda, kamu menghilangkan kesempatan bagi orang lain untuk merindukanmu. Rindu adalah emosi yang sangat kuat, tetapi hanya muncul ketika ada jarak yang sehat. Coba refleksikan. Apakah selama ini kamu hadir karena memilih, atau hadir karena takut kehilangan? Perbedaan motivasi ini sangat terasa, meskipun tidak pernah diucapkan. Kehadiran yang didorong rasa takut cenderung terasa berat, sementara kehadiran yang didorong pilihan terasa ringan dan menyenangkan. Kesalahan ketiga adalah terlalu sering memberi validasi tanpa konteks. Pujian memang penting, tetapi jika terlalu sering dan tidak spesifik, ia kehilangan makna. Mengatakan, "Kamu baik banget," atau "Kamu spesial," tanpa alasan yang jelas justru terdengar generik. Lebih efektif jika kamu mengapresiasi hal konkret. Misalnya cara dia menghadapi masalah, atau cara dia memperlakukan orang lain. Apresiasi yang spesifik terasa lebih tulus dan berkelas. Kesalahan keempat adalah mengorbankan prinsip dan batasan diri demi terlihat menyenangkan. Banyak orang mengiyakan semua hal, menyesuaikan semua pendapat, dan menekan ketidaknyamanan demi menjaga hubungan. Ironisnya, ini justru mengurangi daya tarik. Ketertarikan tumbuh ketika seseorang melihat keaslian dan keteguhan, bukan kepatuhan tanpa arah. Di konteks sosial Indonesia, sikap terlalu mengalah sering dianggap baik di permukaan, tetapi dalam relasi personal, ia bisa dibaca sebagai kurang percaya diri. Kamu tidak perlu keras kepala, tetapi kamu perlu punya sikap. Perbedaan pendapat yang disampaikan dengan tenang justru bisa memperdalam koneksi, karena menunjukkan kedewasaan emosional. Kesalahan kelima adalah berharap orang lain membaca niatmu tanpa sinyal yang jelas. Tidak bilang suka bukan berarti tidak menunjukkan arah. Jika kamu terlalu netral, terlalu datar, orang lain bisa mengira kamu hanya bersikap ramah. Pendekatan ini bukan tentang menyembunyikan ketertarikan, tetapi menyampaikannya dengan cara yang tidak menekan. Ada perbedaan besar antara ambigu yang cerdas dan ambigu yang membingungkan. Kamu tetap perlu menunjukkan minat melalui ajakan yang konsisten, perhatian yang relevan, dan keterlibatan emosional yang bertahap. Jika tidak, orang lain tidak punya cukup data emosional untuk merespons. Ketertarikan tidak tumbuh dari tebakan, tetapi dari pengalaman. Kesalahan keenam adalah terlalu lama menahan diri. Jangan salah paham. Tidak langsung bilang suka bukan berarti menunda tanpa batas. Ada fase di mana kedekatan sudah cukup matang dan kejelasan justru dibutuhkan. Jika kamu terus menahan tanpa membaca dinamika, kamu berisiko terjebak di zona nyaman tanpa arah.
Strategi ini bukan untuk menghindari kejujuran, tetapi untuk menempatkan kejujuran di waktu yang tepat. Disinilah kecerdasan emosional diuji. Kamu perlu peka terhadap sinyal. Apakah interaksi sudah dua arah? Apakah ada inisiatif dari dia? Apakah ada rasa nyaman yang konsisten? Jika ya, itu tanda proses berjalan. Jika tidak, memaksakan kejelasan hanya akan memperjelas penolakan. Banyak orang gagal bukan karena kurang usaha, tetapi karena tidak sabar membaca ritme. Hubungan bukan lomba cepat-cepatan, tetapi proses sinkronisasi. Ketika ritmenya tidak sejalan, hasilnya hampir selalu timpang. Setelah semua proses berjalan dengan tenang, konsisten, dan dua arah, pertanyaan yang tersisa hanya satu. Kapan waktu yang tepat untuk akhirnya jujur? Disinilah banyak orang kembali tergelincir. Entah terlalu cepat atau justru terlalu lama. Padahal, waktu yang tepat bukan ditentukan oleh berapa lama kamu mengenalnya, tetapi oleh kualitas dinamika yang sudah terbentuk. Waktu yang tepat biasanya ditandai oleh satu hal sederhana, tetapi krusial. Ketertarikan sudah tidak lagi sepihak. Kamu tidak lagi menjadi satu-satunya yang memulai percakapan, satu-satunya yang mengajak, atau satu-satunya yang berusaha menjaga kedekatan. Ada timbal balik yang alami. Ada rasa ingin tahu dari kedua sisi. Ada kehadiran yang tidak terasa dipaksakan. Pernahkah kamu berada di fase di mana obrolan mengalir tanpa perlu dicari-cari topiknya? Atau momen di mana keheningan justru terasa nyaman? Bukan canggung? Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa rasa aman emosional sudah terbentuk. Dan kejujuran yang disampaikan di atas fondasi rasa aman akan diterima dengan cara yang sangat berbeda. Di titik ini, kejujuran tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai kelanjutan alami dari proses. Cara menyampaikannya pun tidak perlu dramatis. Justru semakin tenang dan dewasa, semakin kuat dampaknya. Kamu tidak perlu pernyataan besar atau kata-kata berlebihan. Cukup ungkapkan pengalamanmu secara jujur dan bertanggung jawab. Misalnya, dengan mengatakan bahwa kamu menikmati proses mengenalnya, merasa nyaman, dan tertarik untuk melangkah lebih serius jika dia merasakan hal yang sama. Perhatikan struktur kalimatnya. Kamu tidak menuntut. Kamu tidak memaksa. Kamu membuka ruang dialog, bukan menutupnya dengan ekspektasi sepihak. Kalimat seperti ini memberi dua sinyal kuat sekaligus. Pertama, kamu jujur dan berani. Kedua, kamu tetap menghargai kebebasan emosional orang lain. Inilah kombinasi yang sangat jarang, tetapi sangat dihargai. Banyak orang bukan takut pada perasaan. Mereka takut kehilangan kendali atas keputusan mereka sendiri. Jika responnya positif, hubungan melangkah dengan fondasi yang jauh lebih sehat. Tidak ada rasa dikejar-kejar, tidak ada rasa terpaksa, tidak ada drama karena prosesnya sudah saling dipahami. Dan jika responnya belum seperti yang kamu harapkan, kamu tetap keluar dengan harga diri utuh. Tidak ada penyesalan karena kamu tahu prosesnya sudah kamu jalani dengan matang. Inilah dampak jangka panjang dari pendekatan ini. Kamu tidak hanya meningkatkan peluang diterima, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan itu sendiri. Hubungan yang dimulai dengan tekanan cenderung rapuh. Hubungan yang dimulai dengan rasa aman dan pilihan cenderung lebih stabil. Lebih dari itu, pendekatan ini membentuk kamu menjadi pribadi dengan kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Kamu belajar membaca situasi, mengelola perasaan, dan menghargai proses. Kualitas ini tidak hanya berguna dalam hubungan romantis, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan profesional secara umum. Di Indonesia, di mana banyak relasi dibangun dalam konteks sosial yang saling terhubung, reputasi emosional itu penting. Orang yang tenang, tidak reaktif, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan cenderung lebih dipercaya dan dihormati. Kamu bukan hanya menarik secara romantis, tetapi juga secara sosial. Jika kamu tarik garis besarnya, inti dari semua ini sederhana. Jangan langsung bilang suka bukan karena kamu harus menahan diri, tetapi karena kamu menghargai proses. Kamu memberi ruang bagi ketertarikan untuk tumbuh, bukan memaksanya muncul. Dan sesuatu yang tumbuh dengan benar, hampir selalu lebih kuat daripada sesuatu yang dipercepat. Intinya, jangan langsung bilang suka bukan untuk menahan perasaan, tetapi untuk memberi ruang agar ketertarikan tumbuh secara alami dan dua arah. Saat kamu hadir dengan tenang tanpa menekan, orang lain merasa nyaman, dihargai, dan lebih siap memilih dengan kesadaran penuh.
Jika pembahasan ini bermanfaat, tekan like, tulis komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya.